Nah, terus tapi di situ aku belum yang terlalu gencar cari-cari tahu, cuma dia di dalam hati aja. Nah, waktu itu aku pernah sakit dalam waktu lama, sekitar 3 bulan aku pernah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah bertambah saudara muslim kita hari ini di Masjid Ar-Royan. Oke, baik, kita akan langsung perkenalan ya dengan Mbak siapa? Florence. Mbak Florence. Usianya berapa, Mbak? Usianya 24 tahun. 24 tahun. Oke, baik. Mbak Florence, bagaimana perasaan Mbak Florence setelah syahadat ini? Lebih tenang, lega. Oh, Masya Allah. Oh gitu. Oh ya, boleh tanya nggak Mbak, alasan Mbak Florence masuk Islam ini apa ya Mbak? Ya, jadi awalnya itu sebenarnya aku emang udah tertarik. Udah tertarik waktu zaman kuliah. Cuman belum explore, belum belajar banget. Tapi kalau tertarik udah, karena teman aku muslim semua. Oh gitu. Cewek, dan aku tertarik kayak ikut ke musola, lihat mereka sholatnya rajin gitu 5 kali. Oh gitu. Nah, terus tapi di situ aku belum yang terlalu gencar cari-cari tahu, cuma dia di dalam hati aja. Nah, waktu itu aku pernah sakit dalam waktu lama, sekitar 3 bulan aku pernah sakit. Jadi sakitnya ya kayak sakit parah gitu. Kalau kata dokternya sih susah sembuhnya, karena waktu itu alat medisnya terbatas di Indonesia gitu. Nah, jadi waktu subuh itu aku ada dengar orang ngaji, tapi aku nggak tahu tuh suaranya dari mana, entah dari kamar sebelah atau dari mana. Nah, kasih situ tuh aku sebenarnya lagi nyerah gitu, kayak aku udah kelamaan di rumah sakit gitu, dan dibilang kayak gitu aku tuh nggak sembuh Kak. Jadi aku di tahap yang lagi down banget. Terus iya, pas aku dengar ada orang ngaji waktu subuh itu, aku kayak tadinya kan putus asa gitu, karena nggak sembuh kata dokternya juga gitu. Nah, aku tuh ngerasa kok kayak aku yakin ada harapan aku untuk sembuh gitu, dan aku ngerasa aku jadi semangat lagi buat sembuh gitu. Yang tadinya aku selalu nangis, sekarang nggak sembuh. Nah, udah sampai situ aku belum eksplor lagi karena masih sakit kan, nggak berbaring di rumah sakit. Jadi pas udah sembuh, ternyata sembuh, alhamdulillahnya aku sehat lagi. Terus habis itu aku mulai belajar sholat sama teman segeng aku. Gitu. Terus juga mereka kayak masih kayak ngasih siraman rohani gitu, terus juga ngajarin aku juga. Sampai pada akhirnya di tahun 2022 itu aku udah sholat. 2021 tuh aku masih belajar gitu sama temen-temenku gitu. Oh gitu, Insya Allah. Jadi ini ya, karena banyak teman-teman muslim juga di sekitar Mbak Florence, dan mereka, membuat dan aku nyaman gitu sama mereka. Ya. Jadi kayak mereka bimbing aku, dan mereka nggak ngejudge aku. Oh gitu. Tetap apa ya, tetap nemenin dan proses bareng-bareng gitu ya, Masya Allah. Oh iya Mbak Flo, tanggapan keluarga Mbak Florence gimana nih ketika Mbak Florence memutuskan masuk Islam? Anggapannya waktu itu sih dibilangnya ya nggak apa-apa, karena kan kamu udah dewasa, jadi kamu berhak menentukan jalan pilihan kamu. Cuman mereka mungkin nyangkanya aku kayak cuma ngomong doang gitu, nggak ngejalanin gitu ya, kayak cuma ya sekedar ngomong gitu aja. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata mereka juga ngeliat aku udah nggak stuck sama yang agama sebelumnya, dan terus mereka juga ngeliat aku ngejalanin gitu. Beberapa kali tahu mereka mempertanyakan dan menolak gitu awalnya, menolak dulu baru mereka mempertanyakan kenapa gitu. Terus aku jelasin pelan-pelan, dan memang sebenarnya sampai saat ini juga masih kayak berat hati ya. Berat hati pasti wajar lah ya, namanya juga orang tua gitu, berat hati. Cuman aku udah selalu diskusi, udah selalu ngomong juga, ngobrol, dan ternyata kalau misalkan memang itu jalan pilihannya lebih baik menurut kamu, lebih damai dan lebih bahagia, ya udah jalani. Orang tua masih non muslim? Masih. Dua-duanya Mbak?
Berarti cuma Mbak Flo di keluarga yang enggak, keluarga besar aku juga ada beberapa yang Islam, ada Batak Islam. tapi alhamdulillah orang tua welcome ya, maksudnya nggak menentang atau bagaimana? Sempat ada penolakan. Sempat ada penolakan, tapi Mbak Flo coba untuk jelaskan dan alasannya kenapa, dan Mbak Flo juga membuktikan bahwa aku bisa jadi lebih baik setelah masuk Islam gitu. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu Mbak Florence ini belajar Islam dari mana? Dari teman-teman se-circle. Oh, teman circle ya, Masya Allah. Karena mereka juga welcome banget sama aku dan soleha, terus juga rajin sholatnya, Ngingetin Mbak Flo. ngingetin gitu. Walaupun waktu itu bukan ngingetin yang secara Islam, tapi ngingetinnya yang hal-hal umum, yang hal-hal baik gitu untuk ngingetin aku. Dan aku juga saat itu nggak berani belajar dari internet gitu karena takut salah. Iya ya, kita mending- butuh guru ya. Mending aku belajarnya ke teman yang memang muslim. Udah belajar lewat Jadi aku guru-guru nggak ya. belajar sendiri. Oh iya, Masya Allah. Berarti Mbak Flo ini alhamdulillah punya circle yang baik ya. Jadi mengingatkan kalau Iya. ketika Mbak Flo misalnya kelepasan gitu ya, Masya Allah ada yang ngingetin dan juga ada yang ajak untuk lebih Ngajarin. baik. Berarti belajar sholat, wudhu dan yang lain juga sama teman. Sama teman-teman. Oh iya Mbak Flo, menurut Mbak Flo ini indahnya Islam itu seperti apa sih? Menurut aku indahnya Islam itu, kalau menurut aku benar-benar memuliakan perempuan. Masya Allah. Jadi perempuan itu benar-benar dijaga, berharga, dan menurut aku Islam juga adalah agama yang menyebarkan kedamaian gitu, nggak pernah. Jadi karena Nabi juga kan nggak pernah mengajarkan kita untuk memusuhi yang non kan, tetap Saling menghormati dan menghargai. Mungkin banyak yang salah kaprah di situ ya. Padahal menurutku enggak kok, teman-temanku tuh sangat merangkul aku, bahkan aku sampai tertarik gitu. Masya Allah. Berarti ini ya Mbak, padahal banyak loh Mbak orang-orang di luar sana yang menganggap Islam itu menekan perempuan ya. Kayak maksudnya perempuan terlalu ditekan dan kenapa sih harus gini. Padahal menurut Mbak Enggak, Flo itu justru malah mengangkat derajat sih dan benar-benar melindungi dan menjaga perempuannya. Oh ya Mbak Flo, pesan-pesan untuk teman-teman kita nih yang mungkin sebenarnya pengen masuk Islam, tapi mereka takut melangkah nih, mereka takut untuk mengambil keputusan, nggak yakin itu. Menurut Mbak Flo gimana? Sebenarnya jangan takut karena itu kan udah ada keinginan dari hati ya, dan pastinya nggak akan ada paksaan dari siapapun kan ya. Kalau misalkan emang dari keinginan dari hati, ya coba dipelajarin dulu, itu dijalanin dulu, dan pastinya harus belajar ke orang yang tepat. Kalau bisa sih jangan sendirian, dan selama proses belajar itu pasti ada di satu titik yang ada peristiwa atau satu titik yang aku yakin nih masuk gitu. Jadi kalau udah di titik itu ya disegerakan. Kalau bisa disegerakan untuk melangkah. Masya Allah. Oh ya Mbak, kesan-kesan Mbak Flo ketika beribadah setelah mungkin udah pernah puasa? Sudah puasa. Sholat juga. Ramadan. Oh iya, Masya Allah. Menurut Mbak Flo gimana rasanya gitu? Rasanya seneng banget sih, tapi nggak tahu ya ini kayaknya keajaiban atau apa. Soalnya waktu sebelum bulan Ramadan itu aku sakit karena kecapean kan, karena aku ada praktek di rumah sakit, praktek di industri, dan aku tuh kayak sakit mirip-mirip tipes gitu semingguan. Karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk, dan aku di situ karena kata dokternya juga aku makanannya kotor, kurang sehat gitu ya. Kurang sehat. Terus lama-lama mulai membaik, terus aku puasa. Nah ternyata pas puasa itu aku justru lambung sama si ususnya tuh jadi lebih sehat karena lebih mengontrol makan. Jadi kan ada jeda atau jendela makan tuh. Diistirahatkan dulu ya. Diistirahatkan, jadi asam lambung jadi lebih stabil, usus jadi lebih bersih gitu. Terus juga kesannya seru, apalagi kalau nunggu jam buka. Iya ya. Aku suka naik water lihat-lihat jajan gitu. Itu Ramadan itu kan banyaknya yang jalan ya. Takjil. Masya Allah. Jadi waktu pas buka tuh kayak seneng banget nunggu-nunggu gitu. Nunggu-nunggu kesan apa rasanya pas udah mau buka puasa tuh seneng banget ya. Sama teman-temannya juga Mbak? Iya, sempat sama teman-teman, terus teman-teman udah ada yang sekolah lagi, married, jadi ya sendiri aja. Gitu.
Mbak Flo ini ketika sebelumnya kan nggak pernah sholat ya, terus sholat itu gimana rasanya? Menurutku aku jadi lebih disiplin sih, karena jujur aku bukan morning person. Bangunnya telat terus. Tapi setelah masuk Islam kan ada subuh ya? Iya, ada subuh. Terus menurut aku jadi lebih teratur sih dan lebih tenang juga, dan kalau berkegiatan tuh kayaknya lebih berkah gitu loh. Misalkan aku ada praktek gitu ya, jadi kayak dilancarin dan terus juga pas subuh-subuh tuh pas aku bangun mencoba, kan awalnya susah banget tuh. Karena aku bangunnya siang banget. Kalau belum habit tuh pasti susah banget. Pas awal-awal terus lama-lama kebiasa. Jadi waktu subuhnya itu aku jadi bisa banyak berkegiatan gitu, dan itu lebih encer gitu loh otaknya. Iya betul, karena jadi, bangun lebih pagi kan waktu lebih panjang juga. Iya, aku kayak nyiapin kerjaan, terus juga aku jadi bisa masak dulu buat pergi kerja. Masya Allah, jadi lebih rajin. Jadi lebih rajin. Waktunya juga kelihatan jadi lebih banyak. Dan itu teratur ya, kayak subuh, terus abis itu nyiapin ini kegiatan zuhur, terus makan siang. Jadi lebih juga ngingetin waktu kita gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Flores atas sharing-sharingnya untuk kita. Oh ya, mungkin ada pesan-pesan Mbak Flores buat para penonton yang menonton? Kesannya lebih ke kesan sih. Oh, kesan aja, oke. Kesannya bahagia, semoga banyak yang rangkul aku untuk teman sesama, saudara seiman. Itu aja sih. Semoga selalu dikumpulkan bersama orang-orang baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Flores karena sudah sharing-sharing sama kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga Mbak Flores diberikan keistiqomahan dan juga bertemu dengan orang-orang baik yang selalu merangkul dan membersamai Mbak Flores untuk menjadi lebih baik. Dan semangat terus ya Mbak Flo, bismillah, kita belajar sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.